kembali lagi di Tutor Online Course bersama gue Calvin Lim yang kembali akan mengajar pengantar akuntansi, di mana dengan fokus materi rasio laporan keuangan. Dan pada materi kali ini kami akan membagi menjadi dua part, yaitu part pertama dan part kedua. Dan video kali ini adalah bagian yang pertama. Seperti biasa, ini adalah buku referensi yang kami gunakan, dan spesialnya kami menggunakan Investopedia sebagai referensi tambahan agar penjelasannya menjadi lebih dalam ketika membahas tentang rasio laporan keuangan. Kita mulai aja tentang rasio laporan keuangan. Konteksnya sebenarnya adalah rasio analisis, karena dalam menganalisa laporan keuangan itu menggunakan rasio-rasio ini yang sering kita sebut rasio laporan keuangan. Jadi rasio itu adalah tools penting bagi pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini bisa investor, bisa kreditur, atau internal perusahaan itu sendiri dalam menganalisa kondisi keuangan sebuah perusahaan. Jadi, rasio ini tuh seolah-olah stetoskop bagi sebuah dokter. Nggak bisa menyembuhkan, tapi paling nggak jadi deteksi bagian mana yang perlu diperbaiki. Kalau bagi internal, begitu. Nah, lebih dalam lagi, rasio analisis ini memberikan kegunaan seperti ini, yaitu melihat performa perusahaan dari tahun ke tahun, perkembangannya seperti apa. Lalu yang kedua, jadi bahan yang tepat atau jadi acuan yang tepat untuk membandingkan dengan kompetitor, terutama yang berada di industri yang sama. Walaupun tentunya perlu ada beberapa adjustment, karena ada beberapa size yang berbeda jauh, atau kondisi perusahaan yang berbeda, tapi paling nggak ini cukup tepat untuk dibandingkan, dibanding hanya melihat angka. Oke, lalu kita akan belajar apa aja nih? Sebenarnya banyak banget. Ada liquidity, ada profitability, dan ada solvency. Lalu di setiap bagiannya itu ada rasio-rasio tertentu. Di liquidity ada 4, profitability ada 7, dan di solvency ada 2. Tapi kalau menurut gue ya ini nggak lengkap. Sebenarnya masih banyak lagi rasio yang bisa dipakai, terutama di pelajaran manajemen keuangan. Kalau kalian nanti dapat itu lebih banyak. Tapi yang gue pakai hanya yang ada di buku Wiley tadi, di chapter 14 atau 15 untuk buku yang terbaru. Jadi kita akan fokus di sini aja. Ini pun masih banyak. Jadi di video ini gue hanya akan fokus ke yang ini, yaitu liquidity dan solvency. Oke, liquidity ratio dengarnya aja udah cair. Artinya cair. Jadi memang fokusnya adalah melihat kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek atau kebutuhan uang. Jadi uang itu harus cair. Masalahnya nggak semua uang itu gampang dicairkan, kecuali kalau dia udah bentuknya cash, maka itu udah paling liquid dalam current asset. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi ada 4 ya. Current ratio dan quick ratio itu punya tujuan yang sama, melihat kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Sedangkan AR turnover sama inventory turnover mirip, tapi dia lebih dalam lagi. Dia melihat seberapa cepat perusahaan mengubah aset menjadi kas. Jadi kalau butuh bayar utang, kan asetnya harus diubah jadi kas. Benar gak? Kalau cepat berarti ya bagus. At least lancar lah. Oke, lebih dalam lagi, liquidity ratio, ada current ratio, simple banget rumusnya ini. Current asset dibagi current liabilities. Jadi jumlah current asset dibagi jumlah current liabilities. Ambilnya dari mana? Kalian udah tahu. Ambil dari, iya benar, SOFP atau balance sheet. Nah, misalkan gini, di current asset 120 juta, current liability 100 juta, maka 1,2. Ini bagus. Sederhananya bagus ya, tapi gue belum bilang tentu bagus. Nanti kita bahas lagi. Sederhananya bagus, karena kalau current assetnya dicairin, itu mampu bayar semua current liabilities. Amit-amit disuruh bayar cepat. Gitu. Tapi, masalahnya current asset itu kan banyak guys. Ada cash, ada account receivable atau piutang, ada prepaid, ada inventory, ada investasi jangka pendek. Bayangkan gini, dalam satu perusahaan 120 juta nih, tapi banyak kan isinya inventory. Masalahnya, kalau inventory kita laku dan perputarannya cepat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau lambat, gimana? Maka, lebih dalam daripada itu, ada satu lagi, namanya quick ratio, kadang disebut Achitas ratio. Ini mirip kayak current ratio, bedanya dia nggak mau hitung inventory sama prepaid. Karena diasumsikan inventory sama prepaid itu cukup resiko, susah cairinnya. Anggapannya gini, kalau barang lu gak laku, ya nggak bisa jadi duit. Nah,
Sehingga quick ratio, misal kalau di dalam current asset 120 juta tadi 70 jutanya inventory. Jadi quick ratio waktu dihitung 50 juta per 100 juta, 0,5. Artinya semua bar aset lu cairin masih belum bisa bayar current liabilities. Tadi kan kemampuan lu masih kurang. Jadi sebenarnya simpelnya gini, current ratio dan quick ratio semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau tinggi banget atau gimana, apakah itu bisnis kalian bisa dibilang bagus? Sebenarnya secara kemampuan membayar, iya bagus. Tapi kalau secara bisnis belum tentu teman-teman. Bisa jadi current ratio tinggi karena cash kalian ngendep, berarti kalian nggak ada perkembangan. Bisnis kalian untung, tapi tidak terjadi akselerasi karena kalian nggak invest lagi. Misal di bisnis makanan untung, cashnya banyak, tapi kalian nggak pakai duit itu buat bayar dividen ke pemilik, ke pemegang saham, atau investasi lebih lanjut untuk buka cabang. Konsepnya gitu. Jadi sebenarnya rasio-rasio ini harus kalian elaborasikan jadi satu, dalam artian kalau analisa secara komprehensif begitu. Tapi semakin tinggi sebenarnya semakin bagus dalam konteks liquidity. Makanya disebut liquidity ratio. Oke, selanjutnya di liquidity ratio kita akan menghitung account receivable turnover atau melihat perputaran piutang, seberapa lama atau seberapa banyak perputaran piutang dalam 1 tahun. Nah, AR turnover ini dihitung dari penjualan secara kredit dibagi rata-rata piutang. Contohnya, misal penjualan secara kredit itu 600 juta dan rata-rata piutang yang kita jumlahkan dari angka 2 tahun atau awal dan akhir tahun dibagi 2, 40 juta, maka dalam 1 tahun bisa dianggap 15 kali. Jadi 15 kali ini maksudnya apa? Jadi dari piutang itu jadi duit, dan piutang ke duit lagi, dan piutang ke duit lagi, itu diprediksi atau secara rata-rata dianggap 15 kali selama 1 tahun. Disimplifikasi lah pakai rasio. Atau kalau gue pribadi lebih seneng dengan memahaminya lewat ini, average collection period, atau berapa lama sih menagih piutang tersebut, menagih piutang dari customer kita yang utang sama kita. 360 hari dalam setahun dibagi 15 kali tadi, berarti 24 hari rata-rata dari, misal nih ada penjual beli sama kita utang, dan 24 hari kemudian kita bisa udah jadiin utang itu jadi duit buat kita. Jadi semakin cepat semakin bagus dong. At least kita tahu kita bisa cairin dalam waktu cepat kalau kita butuh gitu. Jadi kalau lambat, ya current asset tadi, current rasio lu tinggi, tapi lu gak bisa nagih utang lu jadi duit kalau lu lagi butuh. Jadi cash lu juga terbatas tetap aja. Oke, jadi semakin cepat semakin baik. Ya balik lagi liquid. Nah selanjutnya inventory turnover. Di mana ini rumusnya COGS, ambil dari mana? Income statement COGS dalam 1 tahun dibagi average inventory, rata-rata inventory. Caranya mirip dengan rata-rata piutang tadi. Konteksnya juga sama, 360 juta COGS dibagi average inventory 60 juta, berarti dalam 1 tahun perputarannya ada 6 kali. Atau lebih baik pakai hari ya. Berarti buat satu inventory dari masuk, ngendep di gudang, itu untuk sampai keluar itu butuh waktu 60 hari, teman-teman. Lumayan lama ya. Jadi kalau lama, berarti kan kalau dia mau dijadiin duit butuh 60 hari. Sederhananya, walaupun nggak exact ya, tapi ini rata-rata setahunnya. Bisa mewakili lah, teman-teman. Jadi semakin lambat bahaya, jatuhnya nggak bisa cair. Tapi sebenarnya kalau kalian nggak ada masalah sama cash, inventory kalian tuh kalau agak ngendep juga nggak apa-apa. Biasa ada tujuan lain, misal karena sekali order barang tuh memang pengen banyak biar murah, atau sekali order barang biar nggak bayar ongkos kirim dan sebagainya. Jadi mau nggak mau agak ngendep pesennya. Benar gak? Tapi kalau mau lebih dalam terkait itu, as a business, itu bisa belajar di EOQ namanya, Economic Order Quantity. Itu biasa pelajaran di manajemen keuangan di beberapa kampus, kadang di beberapa kampus masuknya di akuntansi biaya atau AKBI. Oke. Tapi kalau secara liquidity, kalau lama bahaya. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya adalah solvency ratio. Ini definisi dari buku Wiley.
kita ambil poin-poinnya aja. Survive, jadi solvency ratio melihat kemampuan perusahaan untuk bertahan di beberapa waktu tertentu, lalu kemampuan dia bayar bunga dan juga bayar utang. Itu tercermin dari rasio ini. Tapi sebelum ke sana, coba ingat cerita kalau kita mau minjem duit di bank nih, bisa ditanya dong, gaji bulananmu berapa? Karena gini, nggak mungkin dong kalau gaji bulanan kita 7 juta, kita minjem utang yang cicilannya 8 juta per bulan. Kan nggak mungkin bayar dari mana duitnya. Jadi hal inilah yang pengen dilihat oleh kreditur. Oh ya, solvency ratio ini dilihat banget oleh kreditur sebelum mereka mau minjemin duit. Sama kayak kalau kita minjem duit ke bank, bank lihat gaji kita, kalau kreditur lihat income kita. Dan itu akan tercermin di rasio yang kita bahas. Nah, ada 2 rasio yang melihat solvency ratio, yaitu debt to total asset. Karena gini, aset itu dibiayai oleh 2 hal. Kalau nggak utang, modal. Kalau modal punya kita sendiri, kalau utang punya orang luar. Dan yang kedua adalah ini, time interest earn ratio. Kita dalamin aja. Solvency ratio yang pertama, debt to total asset, di mana melihat proporsi tadi, utang kita, aset kita dibiayain banyakkan utang atau modal. Jadi bagusnya apa? Modal dong. Jadi kalau debt to total asetnya kecil, makin bagus. Berarti memang banyak kan dibiayain oleh modal. Jadi utangnya tuh gak gede lah. Gitu. So ini rumusnya, total liabilities dibagi total aset. Semakin kecil rasionya, semakin bagus di mata kreditor, teman-teman. Tadi gak banyak utang ya. Jadi kalau kita mau minjem duit saat debt to total asetnya kecil, mungkin bisa di-approve ya. 40%, proporsi 40%, berarti 60%-nya itu dari apa? Equity. Oke. Nah, kalau time interest earn ratio itu ngelihat seberapa apa ya? Kayak lu bayar bunga mampu gak sih? Lihat dari apa? Untung kita, net income setelah ditambah interest expense sama pajak. Jadi anggapannya ini kayak EBIT kalau kalian belajar manajemen keuangan, earning before interest and tax. Tapi kalau kalian belum belajar, pakai ini aja, net income plus interest expense plus income tax dibagi interest expense. Misal hasil di atas 100 juta, interest expense 10 juta, berarti lu punya 10 kali kemampuannya. Jadi sebenarnya ya semakin tinggi semakin bagus. Jadi hal ini kepake banget nih sebagai bahan pertimbangan utama kreditor. Walaupun yang ini nih agak relatif ya. Tapi semakin tinggi berarti punya kemampuan ngebayar utangnya tuh tinggi. Ya gak? Jadi after kita bayar utang atau bunga, kita bisa bayar utang dong, atau kita bisa pakai itu untuk invest. Jadi di jangka panjang juga bagus kalau secara direksi juga memilih untuk investasi dan ekspansi dari bisnis tersebut. Jadi ini kepake banget sih buat kalian yang mau belajar main saham, atau ya main saham sih biasa orang belajar kan, pengen analisa laporan keuangan. Unsur-unsur seperti ini kepake banget buat lihat prospek perusahaan, walaupun ini hanya bagian kecil, masih banyak yang harus dipelajari. Tapi at least ini salah satu bagian yang penting juga, teman-teman. Oke, itu aja video part pertama. Thank you banget udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya buat terus update sama video-video kami. See you on next